Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dari Niangga sampai Pulau Rote. Perkenalkan nama saya Kak Yova. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam sebuah keuangan yang bertujuan untuk memproyeksikan kegiatan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, modal, dan arus kas, dan lain-lain. Lalu apa perbedaan penganggaran dan anggaran? Penganggaran sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan anggaran adalah rencana, tetapi rencana itu tidak selalu anggaran loh. Rencana adalah hasil atau outputnya. Seperti contoh, ketika kita dalam program kerja Ormawa, kita mengenal sebuah anggaran. Isi anggarannya adalah rencana dengan kegiatan agar kita mengetahui anggarannya mau dikemanain nantinya dalam satu periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran sebagai peralatan manajemen. Ada 8 anggaran sebagai peralatan manajemen. Yang pertama, anggaran sebagai perencanaan terpadu. Dalam menyusun anggaran, kita harus merencanakan dengan matang untuk menentukan anggaran dalam perusahaan itu akan digunakan seperti apa. Yang kedua, anggaran sebagai pendekatan sistem, karena anggaran itu adalah merupakan sistem otonom yang memiliki sasaran serta cara kerja tersendiri yang merupakan suatu kebulatan. Yang ketiga, anggaran dan penganggaran. Penganggaran itu adalah aktivitasnya, sedangkan anggaran itu adalah hasil atau outputnya. Lalu yang keempat, ada komprehensif dan anggaran parsil. Anggaran komprehensif adalah anggaran yang menyeluruh, sedangkan parsil itu bersifat terbatas. Yang kelima, anggaran sebagai fungsi manajer. Dalam anggaran, manajer kita dapat menentukan planning, organizing, staffing, directing, dan control. Yang keenam, anggaran fixed dan continuous. Anggaran fixed adalah anggaran yang disusun dalam periode tertentu yang bersifat tidak ada revisi. Namun kalau continuous adalah anggaran yang disusun dalam periode tertentu, terkadang dananya ada revisi tergantung kebijakan perusahaan. Yang ketujuh, anggaran dan dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, anggaran dapat disusun dengan memperhatikan, yaitu menyangkut anggaran masa lalu, masa yang akan sekarang, masa yang akan datang. Yang 8, faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer dalam penyusunan anggaran, yaitu seperti produk, pasar, kebijakan distribusi, rencana produksi, rencana penelitian, organisasi, dan finansial. Lalu yang terakhir dari saya yaitu adalah manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Dalam seperti yang penjelasan tadi, dalam kita menyusun anggaran, ternyata kita harus merencanakan detail anggarannya itu mau dikemanain, untuk apa. Jadi setelah kita sudah menyusun sebuah anggaran, kita dapat mengawasi anggaran kita mengeluarkan anggaran, lalu kita awasi pengeluaran anggaran akan menjadi kemana, untuk keperluan perusahaan dalam satu periode tertentu. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai perkembangan anggaran dan juga manfaatnya. Perkembangan anggaran dipandang dari segi manfaat yang ingin diperoleh pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu yang pertama adalah anggaran sebagai alat penaksir, merupakan perkembangan yang paling awal dari anggaran sebagai perencanaan. Aspek anggaran sebagai alat pengendali sedikit sekali dapat diperoleh dari tahap ini. Sekali anggaran disusun dan disahkan pada awal tahun, tidak lagi dilakukan pengubahan. Bila mana terjadi pengubahan dalam kondisi tertentu, maka realisasinya akan berjalan terpisah dari anggaran. Dengan demikian, anggaran disusun hanya sebagai formalitas. Anggaran dengan manfaat yang minimal itu ternyata cukup banyak dijumpai dalam praktek karena alasan berikut, yaitu seperti keadaan data yang minimal dan kurang menyebabkan sulitnya dilakukan proyeksi secara tepat. Lalu tingginya kadar ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Lalu tahap yang kedua adalah anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi. Tahapan ini sudah setingkat lebih maju. Dengan demikian, fungsi anggaran sebagai alat pengendali dirasakan lebih menonjol dibanding aspek perencanaannya. Anggaran sebagai plafon biaya
lebih dikaitkan dengan jumlah biaya keseluruhannya. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya pengalian pos-pos biaya selama plafon biaya keseluruhannya belum terlampaui. Tahapan ini terutama dipakai mengingat bahwa data cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan estimasi dengan cukup akurat, atau manajemen tidak menghendaki diubahnya anggaran yang sudah disahkan. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat penilai efisiensi. Pada tahapan ini merupakan tingkat perkembangan yang paling akhir, baik fungsi perencanaan maupun fungsi pengendalian sama menonjolnya, sehingga anggaran dengan mudah dapat disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenarnya. Dari segi perencanaan, angka standar berfungsi sebagai multiplier yang akurat, sedangkan dari segi pengendalian, jumlah anggaran yang didasarkan pada angka standar berfungsi sebagai alat penilai efisiensi. Anggaran pada tahap perkembangan terakhir ini membutuhkan persyaratan yang paling lengkap, seperti sudah tersedianya perhitungan standar untuk semua jenis biaya yang bersifat variabel, atau perlunya frekuensi pelaporan laba rugi yang lebih sering, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui akibatnya terhadap keuntungan dan dicegah terulangnya kembali bila tidak diinginkan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Gadaya Gautama dengan NIM 2019-210493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang struktur organisasi dan penganggaran biaya. Jadi, anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan sebagai data akuntansi dalam rekening rugi laba. Yang pertama yaitu pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan yang pertama yaitu pembagian tugas operasional, pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan itu. Yang kedua yaitu pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Yang ketiga yaitu hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan atau posisi yang ada dalam organisasi itu. Organisasi dengan demikian akan memberikan kepada kita gambaran. Untuk selanjutnya, ini adalah ada contoh struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme penyusunan dalam relevansi anggaran. Salah satu sasaran dilaksanakannya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Tujuan-tujuan yang umum yang menyangkut hal-hal seperti satu, ekonomi finansial, yang kedua konsumen, yang ketiga pemilik modal. Adapun tujuan-tujuan yang khusus yaitu yang menyangkut hal-hal seperti satu, produk, yang kedua market share, yang ketiga yaitu return on investment tertentu. Untuk selanjutnya yaitu dalam penyusunan anggaran, pastinya ada anggota komisi anggaran, yaitu salah satu seorang anggota direksi, yang kedua manajer pemasaran, yang ketiga manajer produksi, yang keempat manajer keuangan, yang kelima manajer bagian umum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Nugrah Perdana dengan NIM 2019-210494. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif ini merupakan artian menyeluruh atau secara keseluruhan dalam menyusun anggaran. Perusahaan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara parsial dan komprehensif. Pada dasarnya, anggaran komprehensif dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu substantive plan dan financial plan. Nah, yang pertama itu adalah substantive plan. Substantive plan ini merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek, serta strategi yang dipakai serta asumsinya. Nah, yang kedua yaitu adalah financial plan. Financial plan merupakan penyajian secara lebih terperinci dari semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode waktu tertentu, sehingga pada jangka waktunya financial plan ini dikelompokkan menjadi anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Nah,
Yaitu di sini ada anggaran jangka panjang, merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu adalah anggaran tahunan. Anggaran tahunan ini merupakan perencanaan kegiatan tahunan suatu perusahaan. Perusahaan anggaran tahunan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.